Indonesia. Di sini kita akan melakukan observasi. Yuk ikutin keseruan kami. Drifting away, moonlight, endless days, Sundays, no words to say, just now. Kami sedang menuju salah satu ruangan unit kerja arsip dinamis yang masa retensinya masih aktif. Sampailah kami di ruangan tersebut dan ini dia cuplikannya. Ada primer, sekunder, dan tersier. Terus yang primer itu dia dari klasifikasinya itu yang pertama. Jadi itu dari hukum, habis itu sekunder itu dia pembentukan peraturan perundang-undangan. Kan pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada banyak ya. Terus di sini dia tersiernya, baru dia udah lebih terklasifikasi gitu, lebih lebih terkhusus gitu ya. Itu baru habis itu dia dimasukin ke foldernya sendiri. Ini folder kan namanya. Ini dia tuh kayak bisa sekatnya dia gitu dia mulai tanya. Sebentar ya, ini video saya. Ini tahun 2025. Jadi kan arsip itu digolongin aktif. Kita lihat retensi arsipnya kan ya. Dan retensi arsipnya itu kan biasanya kalau arsip hukum itu ada di 2 tahun sampai 1 sampai 2 tahun gitu. Nah, ini kan 2025. Jadi dia tergolong masih aktif. Tapi kalau untuk kayak peraturan ANRI itu dia itu disimpan di PCF di kategori inaktif itu selama peraturannya masih berlaku. Jadi biarpun dia misalkan tahun 2023 tapi selama peraturan masih berlaku masih ditaruh di sini. Masih dia tergolong aktif. Iya, dia digolonginnya bukan arsip aktif lagi tapi arsip vital karena berhubungan sama peraturan. Iya. Arsip vitalnya itu ditaruhnya di sini kalau dia hukum. Nah, dia tuh harus harus dikunci, harus selalu dikunci, cuma bisa dikasih stiker tulisannya itu biasanya kode klasifikasinya, terus habis itu unit pengolahnya, unit penciptanya, terus habis itu nomor urut arsipnya, nomor urut foldernya. Iya, jadi dari nomor berapa sampai berapa yang ada di box itu baru nomor boxnya. Arsip di sini bisa dipinjam itu nggak sih? Kayak mau digunakan? Oh bisa. Itu syaratnya seperti apa? Biasanya sih cuma kita isi daftar pinjamnya aja ya. Nanti dilihat itu kode klasifikasinya apa, terus keperluannya untuk apa, nama para pinjamnya, terus mengembalikan kapan. Tapi biasanya untuk internal doang ya biasanya. Kalau misalkan ada unit kerja lain mau minjem itu bisa nggak? Iya, unit lain maksudnya internal dari ANRI aja. Jadi kalau untuk dari luar biasanya ke layanan kalau untuk meminjam arsip. Itu tuh kalau udah tahu katanya itu pacar apa sih Kak? Sebenarnya kayak aku kurang tahu ya, soalnya kan ini dari unit biro umum yang bagian tata ruangannya. Tapi ini kayak cuma dilapisin doang sih kayak soal kaca film. Iya, kaca film. Iya. Cuma sebenarnya yang perlu banget penjagaan kayak gitu lebih kayak ke arsip peta, arsip film digital gitu kan, dia lebih rawan rusak ya. Kalau di sini kan bener itu arsipnya arsip foto tuh kan dia rawan rusak juga. Kalau ini kan kertas semua di paling kan lebih kayak anti jamur. Terus kan di sini simpennya juga kan nggak terlalu lama ya. Gitu. Ini dialah kardus-kardus yang nantinya bisa langsung diserahkan. Sekarang kami sedang menuju record center. Halo semuanya, kita sudah berada di record center, di mana arsip aktif yang frekuensi penggunaannya menurun berada di gedung ini. Kita telusuri lebih dalam.
dalam gedung Metro Center, di mana di dalam desa ini terdapat pelayanan. Itu mobil arsip, ya silakan. Jadi teman-teman, sebelum peminjaman arsip itu dari unit pengolahnya membuat nota dinas arsip yang mau dipinjam apa. Setelah arsipnya disiapkan, dicari di daftar arsip, unit pengolah yang meminjam akan mengambil arsipnya, dicatat di buku peminjaman arsip. Peminjaman arsip. Ya. Dalam peminjaman arsip itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang peminjam tidak? Dia ini harus dikembalikan segera ya dalam waktu paling lama 5 hari kerja. Sebenarnya kalau misalkan arsip yang dibutuhkan ternyata dibutuhkan lebih lama daripada 5 hari kerja, apakah tetap harus kembaliin dulu baru minjem lagi atau nggak bisa kayak gitu? Sesuai di persyaratan bisa berbaca. Sesuai dengan kesepakatan kalau masih dipakai dibutuhkan itu secara ini aja biar lebih tertib arsipnya tidak. Lalu menghindari kehilangan. untuk pengembaliannya ada syarat-syarat yang harus dibawa nggak? Kayak misalkan unit A yang minjem apakah harus bawa kartu kerjanya juga? Kita cukup dalam dalam satu detik sekolah tahun karena yang dipinjam adalah arsipnya kami pengolah yang meminjam yang punya arsip punya arsipnya nggak boleh di unit lain. Mungkin kalau unit lain harus izin dulu sama unit yang punya arsip. Oke. Ruangan transit. Nah, jadi teman-teman, ruang transit ini adalah ruang di mana tempat penyimpanan arsip secara sementara, yang di mana arsip di sini disimpan secara sementara sebelum diolah. Sekarang kita udah sampai di ruangan pengolah. Jadi ini adalah contoh arsip yang dipisahkan dari unit pengolah. Bentuknya adalah box dan di dalamnya ada beberapa folder. Setelah itu, arsip disimpan di ruang penyimpanan. Lost inside days. Sundays, colors burn, tired Selain ada arsip konvensional, di sini juga menyimpan arsip media baru dan kartografi. Di sini Pada ruang arsip ini berisikan arsip video seperti kaset-kaset lama yang ada di video ini. Lalu ada arsip video melalui CD. Lalu arsip video rekaman suara. Serta ada arsip blueprint yang terlihat pada video. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Mariam Konita, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Di sini boleh saya tahu namanya Ibu siapa? Boleh saya panggil Ibu Tuti. Oke. Ibu Tuti, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya terkait emergensi yang pernah terjadi di arsip AGRI, unit kearsipan. Sejauh ini alhamdulillah kita tidak terjadi sudah sesuai dengan Alhamdulillah. Berikutnya saya ingin bertanya terkait
terkait pelabelan Bu, kan di namanya arsip pasti ada pelabelannya untuk mempermudah temu kembali arsip tersebut. Kira-kira dari Andri itu pelabelannya seperti apa sih Bu? Kalau dari pelabelan itu nggak tahu-tahu jadi label ya. Awalnya kan dari unit pengolah itu memindahkan prosesnya, memindahkan arsipnya yang ini frekuensi keberadaan dulu yang kategori arsipnya aktif itu memindahkan dari UP ke unit arsip. Itu pas diolahnya pengolahannya itu diberikan nomor definitif itu apa, penomoran urutan sesuai dengan yang telah ditata atau disimpan sebelumnya. Tapi dalam hal ini kita per tahun ya Pak, misalnya tahun 2026 berarti di awal kita ada unit yang memindahkan arsipnya, kita olah permukaan mulai dari satu untuk satu dan segitu. Tapi secara umum saat ini nanti di tengah perjalanan contohnya arsipnya mengolah lagi melanjutkan pemberian nomor definitif itu melanjutkan nomor yang sudah ada di penataan penyimpanan di atas di tempat tadi. Jadi nomor berapa? Contohnya begini. Contohnya di tim, saya di tim TKN. Jadi di Andri ini kita kita ada 5 tim sesuai dengan struktur organisasi Andri per ISMAN 1. Misalnya contohnya di sini proses pertama itu satunya, kemudian TKKN atau komunitas terus kemudian konservasi, terus ada semua dan saya contohnya di TKKN ya. Di TKKN itu saya lihat struktur organisasinya di situ ada 4 direktorat. Nah itu antara lain direktorat kasih pusat, direktorat kasih daerah 10, direktorat kasih daerah 2 dan ke direktorat SDM kasih dan sertifikasi. Nah itu nanti kalau dalam hal tadi kalau misalnya ternyata pas kita mulai dari tengah setelah kita berhenti setelah nggak ada pemindahan itu ada pemindahan lagi kita memberikan bentuknya patokannya melihat arsip yang sudah disimpan dari data di tempat penempatan di atas. Misalnya contohnya kode bomnya terakhir kita lihat di box 100 nih, berarti nanti box berikutnya yang akan ditemukan dari box 100 seperti itu. Misalnya foldernya 1000 misalnya, jadi foldernya nanti penemukannya jadi harus 100 selanjutnya. Tapi kalau awal tahun kita pilih 1 tahun pengembangan apa sih yang aktif kalau Terakhir itu saya sempat ke atas melihat tuh di diskusi itu ada warna yang beda. Itu tuh makna warnanya apa sih? Oh iya, terkait sama penerapan penyimpanan yang disampaikan itu memudahkan dalam pencarian kembali. Kalau ada yang minjem seperti tadi yang minjem, berarti yang minjem itu kita harus hafal ya. Misalnya saya ada di grup TKKN, kebetulan yang minjem di bawah TKKN tuh tadi dari Kasman Pusat. Ya, udah kita sepakati di Kasman itu kalau di bawah sesama kita warnai warna merah muda atau yang pink gitu. Terus yang TKKN biru. Nah, terus yang punyanya mana di bawah kepala itu putih, di bawah konservasi itu kuning, terus di bawah SIKN kemudian SIKN itu warnanya hijau. Nah, jadi nanti di tim kita ini, timnya itu kan satu tim itu terdiri ada yang 2 tim ya arsiparis. Kemudian di saya ada 3, nah, ada Panindro, ada Sebuti, ada sesuatu. Jadi kalau ada pemindahan di unit mulai itu mulai dari pemindahan nanti sebelum dipindahkan pun bisa jadi dulu verifikasi, tetapi itu sesuai. Nah, verifikasi itu apa? Verifikasi apa mbak? Mengecek keasliannya. Ya, penyesuaikan antara fisik dan data harus sama, harus sesuai. Di daftar bunyinya apa, fisik harus sama. Kalau tidak ada kesesuaian harus terus kalau misalnya aslinya ada yang misalnya nggak ada bisa di delete atau dicari sebagai jadi terkait sama penampilan warna itu disesuaikan dengan unit pengolah yang sesuai dengan strukturnya per ISO 1. Jadi di sini cuma ada yang merah muda, biru, kuning, putih, hijau. Itu mencerminkan dari merah di bawah sistema, biru di bawah TKKN, kuning di bawah konservasi, putih di bawah kepala, hijau di bawah Mungkin sekian dulu pertanyaan dari saya dan wawancaranya. Terima kasih banyak Ibu Tuti atas waktu dan ilmu barunya. Kurang lebihnya maaf saya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil observasi, kami melihat masih ada beberapa box arsip yang diletakkan di lantai ruang kerja bidang humas Andri. Sebenarnya, akan lebih baik kalau penyimpanannya dioptimalkan menggunakan rak arsip atau lemari penyimpanan. Selain itu, bikin ruangan menjadi lebih rapi dan nyaman. Cara ini juga bisa melindungi arsip dari debu, kelembapan, atau benturan. Jadi, arsip tetap terjaga kondisinya dan prosesnya mencari arsip pun jadi lebih mudah dan efisien. Hai, sekarang udah selesai nih kita jalan-jalan di Andri. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini tersampaikan juga kepada kalian. Sudah semangat. Mana Mas Aidil?